إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan kesehatan umur oleh Allah sehingga kita bisa datang memenuhi undangan Allah Azza wa Jalla, menghadiri salah satu kewajiban kita, menunaikan tugas mulia kita, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan ibadah fardu subuh. Lalu kemudian kita duduk sejenak membaca kitab-kitab para ulama kita, mudah-mudahan menjadi sebab kita diampunkan Allah Azza wa Jalla dan sebab kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana pagi ini kita masih melanjutkan bab yang ke-20, pembahasan tentang babu ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab yang datang menjelaskan tentang peringatan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh, apalagi mereka menyembahnya. Pagi kemarin kita sudah bawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menceritakan tentang Ummu Salamah, apa yang dia lihat di sebuah negeri di Habasyah, di mana di sebuah gereja dia melihat foto-foto orang yang sangat banyak, dan lalu kemudian dia menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ia lihat. Maka Nabi menjelaskan bahwa apabila mereka, laki-laki di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburan mereka sebuah masjid dan menggambar mereka, dengan kemudian mereka meletakkan di dinding-dindingnya, bahkan dibuat patungnya. Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka yang melakukan hal itu adalah manusia yang paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pagi ini kita melanjutkan dalil yang kedua di dalam bab ini, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh beliau dengan mengatakan walahuma, Bukhari dan Muslim, anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, lamma
nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang malaikat maut, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan sebuah kain, khamisatan, yakni kisa lahu a'lam, menutupi wajahnya dengan sebuah kain. Fa idza tamma biha kashafaha. Lalu ketika Nabi SAW terasa nafasnya agak berat, maka Nabi membuka kain itu. Kashafaha, membuka kain itu atau mengangkatnya dan melepaskannya. Faqala wa huwa kadzalik. Nah, di saat Nabi seperti itu, maka Nabi SAW seraya berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan yuhadziru ma sana'u. Nabi memberikan peringatan apa yang mereka lakukan oleh Yahud dan Nasrani. Nabi memberikan peringatan itu. Walaula dzalika ubriza kubru. Kalau bukan karena apa yang dikatakan oleh beliau tentang sebuah bahaya yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasrani, maka kubur Nabi SAW diletakkan di luar atau dijadikan di luar rumahnya. Ghaira annahu khusyiya ayyuttakhadha masjidan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau itu dilakukan maka kuburannya dijadikan masjid oleh orang-orang. Jadi subhanallah, apa yang dilakukan SAW, di mana Nabi SAW dikuburkan di kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di rumah beliau, lebih khusus lagi di dalam kamarnya ibunda kita Aisyah, itu ada hikmah yang sangat besar. Kalau seandainya dijadikan di luar, di pemakaman umum atau di luar rumahnya Nabi SAW, maka kemudian itu bisa menjadi sebab orang akan menjadikan kuburan Nabi seperti mana dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahud, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, ikhwafillah, hadis ini akhrajahu, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, akhrajahu Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan terhadap hadis yang barusan kita baca. Walahuma, di sini maksudnya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dalam kitab sahihnya, Muslim dalam kitab sahihnya. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirih akhrajahu, sebetulnya tidak perlu lagi disebutkan walahuma anha, walahuma, karena sudah dikatakan oleh Syekh di akhir akhrajahu, sudah cukup untuk menyatakan kalau hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Namun fala'allahu sabqu qalam atau sabqu qalamin, barangkali sudah terlanjur tertulis. Anha di sini adalah ibunda kita. Maksudnya anha itu dari siapa? Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagai yang meriwayatkan hadis ini. Lamma nuzila bidammin nun, nuzila didamahkan nunnya, wa kasri zai, zalnya nuzila, ay nazala bihi malakul maut. Tatkala ada malakul maut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa ay bi kasril fa, tafiqa wa fathiha, dan difathahkan, atau wa tafaqa artinya ja'ala. Nabi menjadikan khamisatan, kisa lahu a'lam ay khutut, pakaian yang bergaris. Jadi Nabi itu di saat malaikat maut datang, kemudian Nabi menutup wajahnya dengan sebuah kain yang ada garis-garisnya. Ightamma biha artinya ghammathu ay fahtabasa nafasuhu anil khuruj. Tatkala napas Nabi itu
ya agak terasa berat karena ditutup ya dengan kain tersebut, kasyafaha, lalu Nabi membukanya, azalaha, Nabi mengangkatnya, menghilangkannya, an wajhis syarif, dari wajahnya yang mulia. Faqala wa huwa kadzalik, lalu Nabi seraya bersabda di saat dia seperti itu. Bayangkan di saat menjelang kematian dan nafasnya terasa berat, tapi Nabi SAW memberikan sebuah nasihat dan peringatan kepada kita semuanya. Faqala wa huwa kadzalika, ay fi hadhil halatil harijah, di saat yang berat ini, di saat sulit seperti ini, yuqasi siddatan naza', merasakan bagaimana beratnya naza' itu, yuhadziru ma sana'u, Nabi tetap memberikan peringatan kepada umatnya yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperingatkan oleh Rasulullah? Ay la'anahum tahziran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Nabi memberikan peringatan tentang apa yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani. Ya, karena mereka ini melakukan sebuah kesalahan, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Diingatkan oleh Rasulullah agar umat ini terhindar dari perbuatan tersebut. Ya. Masjid dijadikan tempat ibadah, kuburan ya sebagai pelajaran, bukan kita jadikan tempat ibadah kita di situ. Masjid adalah sebuah bangunan yang di situ menjadi tempat di mana kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, dan masjid milik Allah Azza wa Jalla, masjid merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka jangan dicampurkan dan jangan dijadikan kuburan sebagai masjid. Walaula dzalik, ay laula tahdzirun nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u, kalau bukan karena ada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh mereka, wala'anahu man fa'alahu, dan melaknat apa yang mereka kerjakan, la'ubriza qabruhu, ay ladufina kharija baiti, maka kuburan Nabi itu di luar rumahnya. Jadi Nabi SAW telah menutup celah-celah kita terjatuh kepada kesyirikan. Nah, hal dilakukan, gitu ya. Makanya ikut ajaran Nabi, ikut perintah Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW. Orang yang berada di atas garis yang benar, yang sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul, dia akan selamat. Yang berada di atas mandat Rasul SAW akan selamat. Di atas syariat Nabi SAW akan beruntung. Maka sadarilah wahai saudara-saudariku dimanapun berada, ya, di dalam bab ini berhati-hatilah kita, jangan sembarangan. Ya, kalau Nabi melarang, tinggalkan sudah. Kalau Nabi perintahkan, kerjakan. Nabi peringati di saat kapan ini? Di saat dia naza. Hal yang sangat penting, dan seluruh apa yang disampaikan Nabi itu penting. Tapi ada pesan yang sangat berharga dari Nabi SAW untuk kita, agar kita tidak seperti orang Yahud dan Nasrani yang menyimpang dari agama mereka. Di antara penyimpangannya apa? Menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Makanya kita kalau datang ke kuburan Nabi SAW di Madinah, masuk dari Babus Salam, di saat kita masuk Babus Salam, terus melangkah kita menuju kuburan Nabi SAW, maka kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita ucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan. Kita ucapkan jazakallahu anna khairal jaza. Ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Rasul SAW atas hidayah yang kita dapatkan, risalah yang dia bawa. Allah berikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kita ucapkan jazakallahu anna khairal jaza. Setelah itu kita ucapkan salam kepada sahabatnya Abu Bakar, assalamu alayka ya Aba Bakrin. Kita ucapkan salam kepada beliau, kemudian kita ucapkan pula terima kasih kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian di sampingnya lagi kita ucapkan assalamu alayka ya Umar Al-Faruq. Kita ucapkan salam dan kita ucapkan terima kasih kepadanya pula. Ini yang dianjurkan. Tapi fenomena hari ini, ya subhanallah, di saat
kita melintasi kuburan Nabi SAW, ya semua ingin mengabadikan, ya, semua ingin memfoto dan mengabadikan video, bahkan dengan berbagai macam. Maka kita di situ kita dapatkan para syurti, ya, polisi haram itu, dan itu sangat ketat mereka, karena ada saja orang-orang yang akan melakukan hal-hal yang menyimpang, dikhawatirkan keras di situ. Mereka jaga betul agar tidak terjadi kesyirikan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Alhamdulillah Allah berikan, ya, kepada negara Arab Saudi, ya, kerajaan Arab Saudi, sebuah pemahaman dan semangat untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan, ya, keselamatan kepada negara tersebut. Allah berikan penjagaan kepada rajanya dan kepada putra mahkotanya dan kepada siapapun yang berada di sana yang memiliki amanah yang besar untuk menjaga tauhid ini. Maka negara tauhid, ya, negara sunnah, yang dimana kita berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada para pemimpinnya, memberikan, ya, keselamatan dari seluruh fitnah-fitnah yang baik itu para pemimpinnya maupun masyarakatnya yang ada di sana. Ikhwafillah rahimakumullah. Begitupun, ya, di Masjidil Haram di Mekah dijaga, diperhatikan para polisi haram, ya, kepada seluruh syurti yang ada. Mereka menjaga-jaga agar umat ini, ya, tidak terjerumus kepada sebuah pelanggaran syariat. Ikhwafillah. Kita lanjutkan. Ada khasyiah, ghair annahu khasyiah dibaca dengan kha, fathil kha, khasyiah di sini artinya fayakunul ma'na anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amarahum bi'adami ibrazi qabri. Artinya di sini kalau dibaca khasyiah, Nabi yang memerintahkan agar kuburan tidak diletakkan di luar rumahnya. Wa yurwa bi dhammil kha, ay khusyiah, sebagaimana dalam nasnya yang kita baca tadi. Di sini maknanya, ya, anna sahaba humul ladzina khashaw zalika, para sahabat yang khawatir, ya, falam yabruzu qabrah, di mana kuburan tidak diletakkan di luar rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada dua catatan. Ada dua hal, ya, ada catatan penting di sini, ya. Baik itu dibaca dengan khasyiah dengan fathah kha atau didammahkan khusyiyah. Kalau dibaca khasyiah, Nabi yang khawatir. Kalau kuburannya ditaruh di luar rumah Nabi SAW, Nabi khawatir nanti kuburannya dijadikan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka. Yang kedua, dibaca dengan dhammah khusyiyah, maka di sini para sahabat yang khawatir. Bayangkan, ya, para sahabat yang khawatir, sehingga mereka tidak menjadikan kubur Nabi SAW di luar rumahnya. Nah, ini menunjukkan betapa, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW dan menjaga umat ini. Dengan ilmu yang ada pada para sahabat, mereka tidak menjadikan itu di luar rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kuburannya. Maka itu ikhwafillah, baik dibaca dengan dhamma ataupun fathah, kedua-duanya. Maka catatan pentingnya adalah kalau dibaca dengan fathah maka Nabi yang khawatir, kalau dibaca dengan dhammah para sahabat yang khawatir. Nah, oleh itu kemudian makna global dari hadis ini apa? Al-ma'na al-ijmali al-hadis huwa anna Nabi SAW, di mana Rasulullah hirsan minhu ala himayati tauhid. Nabi SAW sangat perhatian dan sangat tinggi, ya, perhatiannya terhadap apa? Himayati tauhid, penjagaan terhadap tauhid. Wa tajnibil ummati ma waqa'at bihi fihi al-umamud dhalatu min al-ghulu fi quburi anbiya'ihim, dan berusaha menjauhkan umat ini dari apa yang telah terjadi dari penyimpangan-penyimpangan umat-umat terdahulu. Nabi berusaha menjaga tauhid, tidak keluar dari, ya, dari jalur utamanya, tidak keluar dari aturan-aturannya, sehingga umat ini terhindar dari kesesatan umat-umat terdahulu dari berupa al-ghulu fi kuburi anbiya'ihim, ghulu terhadap kuburan para nabi mereka.
Ata'ala ila dzalika bihim ila syirki, sehingga itu membawa mereka kepada kesyirikan. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam huwa fi siyaqil mauti wa maqasati syiddatin naza', sehingga Nabi SAW di saat dia sakit naza' itu pun memberikan nasihat kepada kita. Yuhadzir ummatahu, memberikan peringatan kepada umatnya, an la yaghlu fi qabri, tidak boleh ghulu di kuburannya. Fayattakhidhuhu masjidan, dan dijadikan masjid, fa yusalluna indah, sehingga mereka salat di kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau di kuburannya. Kama fa'alatil yahud wan nasara, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasrani. Zalika ma'a kuburi anbiya'ihim. Jadi Nabi memberikan peringatan itu agar tidak dilakukan. Ya, orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh apa yang dilarang oleh Nabi, itu berarti melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Fasallallahu wa sallama alaihi laqad ballaghal balaghal mubin. Semoga salat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, karena telah memberikan ilmu yang sangat jelas, memberikan penyampaian yang sangat wadih, yang sangat gamblang. Ikhwafillah, munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Anna fihi al-man'a min ibadatillahi 'inda quburil anbiya, di dalam hadis ini terdapat larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan para nabi. Bukan di situ tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid, bukan di kuburan. Kuburan orang-orang para anbiya, apalagi kuburan orang soleh. Di kuburan nabi tidak boleh, apalagi di kuburan orang-orang yang dianggap dia para wali. Tidak boleh. Sudah, kalau datang ke kuburan sebagai sarana, sebagai nasihat untuk kita bahwa kita akan berakhir, itu satu. Yang kedua, kita datang untuk mendoakan orang yang kita kunjungi, yang setelah mendahului kita, agar Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya. Itu saja dua faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita ziarah kubur. Yang pertama, sebagai mau'izah bagi kita, nasihat dan pelajaran bahwa kehidupan kita akan berakhir. Yang kedua, kita mendoakan orang yang telah mendahului kita itu. Bukan kita sholat di situ, dan bukan kita meminta kepada yang sudah meninggal itu. Kita hanya datang memberikan doa dan mengambil pelajaran. Itulah faedah kita ziarah kubur. Ikhwafillah, apa yang bisa kita ambil daripada hadis yang barusan kita baca ini? Naam, ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, al-man'u min ittikhadhi kubur anbiya was salihin masajida yusalla fiha lillah, lianna dzalika wasilatun ila syirki. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid yang salat di situ. Walaupun tujuannya baik, saya sholat untuk Allah, bukan untuk dia. Naam, Anda sholat untuk Allah, tapi bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya. Maka kenapa itu dilarang? Sebagai wasilah kepada syirik. Mengantar orang melakukan kesyirikan itu awalnya begitu, tapi kemudian nanti akan berubah, karena iblis tak akan berhenti menjauhkan kita dari kepada kebenaran itu. Yang kedua, syiddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam, besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa i'tinaihi bitauhid, terhadap tauhid ini, wa khaufihi ayyu'azzam qabrahu, dan dia khawatir kalau kuburannya diagungkan. Kuburannya diagungkan melampaui batas yang telah ditentukan syariat. Nabi SAW dikunjungi dan diucapkan salam kepadanya. Tidak lebih dari itu. Tidak diusap-usap kuburannya, tidak diambil berkah daripada. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita hanya diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk datang memberikan salam kepadanya dan bersalawat kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Itu yang diajarkan kepada kita. Kemudian
wa khawfihi ay yu'azzam qabruhu li'anna dzalika yufdi ila syirki. Karena itu akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara, dibolehkan kita melaknat orang Yahudi dan Nasrani, wa man fa'ala mithla fi'lihim, dan melaknat siapapun yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mereka, minal bina'i alal kubur, membangun kuburan, wa ittikhadhiha masajida. Di sebagian tempat kita lihat ya, kuburan para raja, para tuan-tuan guru, para wali-wali, kita lihat seperti masjid betul, ada kubahnya, ya kan? Ada kubahnya, ada pagarnya, ada bangunannya, seperti masjid betul. Ini dilarang dalam agama kita, dilarang, tidak dibolehkan melakukan hal yang seperti ini. Ya, maka sebagian orang itu sebagai ya sarana untuk bisnis juga. Datang ke situ, ada uangnya, ada kotak dan bahkan dilempari uang ke situ dan seterusnya. Diyakini kalau kita memberikan uang sekian, maka kita akan mendapatkan ini dan itu. Ini semua adalah tipuan. Ini semua adalah ya tipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab di tempat itu. Maka sadarilah tauhid yang benar, kenali tauhid yang benar, pahami agama ini dengan baik. Kita hanya datang untuk mengucapkan salam dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Yang keempat adalah bayanul hikmah min dafni Nabi SAW fi baiti, menjelaskan hikmah tentang kuburan Nabi kita SAW, kenapa dikuburkan di kamarnya atau di rumahnya. Wa anna dzalika liman al-iftitani bihi, karena agar dijauhkan kita dari fitnah, ya, dijauhkan kita dari fitnah. Ya. Ada Nabi yang kelima, anna Nabi SAW basharun, Nabi itu adalah manusia, yajri alaihi ma yajri al-bashar minal mauti wa syiddatin naza, bahwa manusia biasa, Nabi SAW manusia seperti kita, maka dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia lainnya. Ya, di saat meninggal dunia dia juga merasakan betapa sakitnya naza, dan begitulah ya sebuah kehidupan akan berakhir, di mana Nabi SAW meninggal dunia sebagaimana kita juga meninggal dunia. Dia merasakan sakitnya naza seperti mana juga dirasakan oleh manusia yang lainnya, oleh orang lain. Begitulah manusia, karena sifat manusianya itu, ya, maka dia juga lapar dan haus, dia juga merasakan sakit, ya, dan kenyang, merasa senang. Itu bagian dari sifat-sifat manusia. Begitupun di saat Nabi SAW ya meninggal dunia, maka dia juga merasakan betapa ya sakitnya sebuah kematian itu. Ikhwafillah, inilah 5 pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang disimpulkan melalui hadis yang tadi kita baca. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa belajar agama Allah yang hanif ini, dan semoga kita dijaga dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Demikian pertemuan kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pekan satu lagi, ya, Senin pekan satu lagi dengan pembahasan kitab Al-Mulakhas ini, karena ada tim kita ada safar. Kemudian kita akan baca kitab yang lain dulu sampai pekan depannya, Senin tanggal berapa itu ya, bukan Senin besok tapi Senin setelah pekan depan baru kita lanjutkan kitab ini, sehingga kita tidak terputus di dalam pembahasannya. Dan kita akan dalam sepekan ke depan kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa, insyaallah. Dan selepas itu kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas ini, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita semuanya, dan Allah jadikan kita ya orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dihidupkan dalam keadaan keimanan, dan kemudian kita dimatikan pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh daripada kesyirikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.